Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laksita Rungkinanti dengan NIM 21104111248 beserta teman-teman saya yakni sebagai berikut. Di sini kami akan mempresentasikan materi ruang lingkup akuntansi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Septi selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk materi yang pertama yakni sejarah perkembangan akuntansi. Sejarah akuntansi di dunia. Pada 1449, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tracus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan yang saat ini dikenal sebagai istilah debit dan kredit. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Setahun setelah buku ini dipublikasikan, akuntansi mulai diterapkan di Italia dan negara Eropa Barat lainnya, misalnya Belanda. Akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktek nasional yang melekat erat dengan ilmu hukum dan aturan profesional. Dari sistem ini, pembukuan dan laporan keuangan tersusun secara sistematis dan terpadu karena menggambarkan laba, rugi, kekayaan, dan hak milik perusahaan. Selanjutnya, sistem akuntansi diberi nama sesuai nama orang yang mengembangkannya atau dari nama negara masing-masing pengembangnya. Misalnya, sistem Anglo-Saxon dari Amerika dan Inggris, serta sistem kontinental dari Belanda. Saat ini, sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah sistem Anglo-Saxon karena lebih mudah. Di samping itu, sistem ini melakukan pembukuan yang terdapat dalam suatu bagian akuntansi, sedangkan sistem lain justru memisahkan pembukuan dan akuntansi. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Sistem pembukuan pertama kali muncul di Indonesia dimulai pada 1642. Kemunculan akuntansi ini ditandai dengan adanya sistem pengenalan yang sudah dilakukan oleh masyarakat tradisional. Mereka meniru cara pedagang luar negeri di Indonesia pada saat melakukan pencatatan terhadap barang dagangannya. Negara yang memperkenalkan pencatatan ini adalah Belanda dan Portugis. Buku tertulis mengenai diterapkannya akuntansi di Indonesia adalah adanya pencatatan pada tahun 1747. Namun, sistem akuntansi yang ditetapkan saat ini belum mencakup keseluruhan dan hanya didasarkan sesuai kepentingan saja. Perkembangan akuntansi yang selanjutnya adalah ditandai dengan didirikannya Ikatan Akuntansi di Indonesia pada 1957. Saya Aulia Agusti Humaira, NIM 21104111247. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi. Secara garis besar, pengertian atau definisi akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dan bidang pengetahuan akuntansi, macam-macam bidang akuntansi yang ada. 1. Akuntansi keuangan. 2. Akuntansi pemeriksaan. 3. Akuntansi biaya. 4. Akuntansi manajemen. 5. Akuntansi perpajakan. 6. Bidang akuntansi peranggaran. 7. Akuntansi pemerintahan. 8. Sistem akuntansi. 9. Akuntansi anggaran. 10. Akuntansi perbankan. 11. Akuntansi internasional. 12. Akuntansi pendidikan. 13. Akuntansi sosial. 14. Akuntansi sektor publik. Dan 15. Akuntansi keperilakuan. Saya Lailatul Karoma di sini akan menjelaskan tentang pekerjaan akuntansi, di mana ada beberapa macam jenis pekerjaan atau profesi yang ada dalam bidang akuntansi, antara lain yang pertama yaitu pemeriksaan eksternal, kedua akuntansi umum, ketiga akuntansi biaya, keempat sistem informasi akuntansi, 5 akuntansi pajak, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan internal. Untuk pemeriksaan eksternal ini dilakukan oleh akuntansi publik atau auditor eksternal, di mana tugasnya memberikan opini atas laporan yang telah dikerjakan dan melakukan penilaian apakah sesuai dengan prinsip yang berlaku, yaitu standar akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi umum. Akuntansi umum melakukan perencanaan atas transaksi harian dan menyiapkan laporan keuangan. Yang ketiga, akuntansi biaya. Akuntansi biaya menentukan
menentukan serta menyiapkan laporan harga produksi, di mana akuntansi biaya ini lebih mengarah pada akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Yang keempat, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merencanakan sistem pemrosesan data akuntansi. Data transaksi input diproses sedemikian rupa secara sistem menghasilkan sebuah informasi output yang berguna dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, akuntansi pajak. Akuntansi pajak menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak penghasilan serta melakukan perencanaan pajak. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan internal. Pemeriksaan internal adalah seorang auditor internal mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja unit atau divisi maupun perusahaan secara keseluruhan serta memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. Selanjutnya yaitu pemakai informasi akuntansi. Pada umumnya, para pemakai informasi akuntansi yang tersebar di masyarakat ini dibedakan menjadi dua, yaitu pemakai internal dan eksternal. Pemakai informasi akuntansi internal adalah orang yang terlibat dalam sebuah perusahaan dan membuat laporan keuangan. Sedangkan untuk pemakai informasi eksternal adalah individu, lembaga, atau entitas lainnya di luar perusahaan yang menggunakan informasi demi mengambil kebijakan. Yang termasuk dalam kategori pemakai internal antara lain yang pertama direktur dan manajer keuangan, kedua direktur operasional dan manajer pemasaran, dan yang terakhir adalah manajer dan supervisor produksi. Yang pertama direktur dan manajer keuangan. Direktur dan manajer keuangan ini untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi utangnya secara tepat waktu kepada kreditur. Maka mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya kas yang tersedia di perusahaan pada saat menjelang jatuh temponya pinjaman atau utang yang akan dilunasi. Yang kedua yaitu direktur operasional dan manajer pemasaran. Untuk menentukan efektivitas tidaknya saluran distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan, maka mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya penjualan atau tren penjualan. Yang terakhir yaitu manajer dan supervisor produksi. Manajer dan supervisor produksi ini untuk besarnya harga pokok produksi yang pada akhirnya juga sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produksi per unit. Sedangkan yang termasuk dalam kategori pemakai eksternal antara lain yaitu yang pertama investor atau penanam modal, kedua kreditur, ketiga pemerintah, keempat badan pengawas pasar modal, dan yang terakhir ekonomi, praktis, dan analisis. Untuk yang pertama yaitu investor atau penanam modal. Investor atau penanam modal ini menggunakan informasi akuntansi investor atau penerima modal untuk mengambil keputusan dalam hal membeli atau melepas saham investasinya. Dalam hal ini, investor perlu secara cermat dan hati-hati dalam menanggapi setiap perkembangan kondisi kesehatan keuangan investor. Investor sebagai pihak luar dari investor dapat menilai prospek terhadap dana yang akan diinvestasikannya lewat laporan keuangan investor, apakah menguntungkan atau tidak. Yang kedua yaitu kreditur. Nah, seperti supplier dan bankir, itu menggunakan informasi akuntansi debitur untuk mengevaluasi besarnya tingkat risiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. Dalam hal ini, kreditur dapat memperkecil risiko dengan cara mencari tahu seberapa besar tingkat bonafiditas dan likuiditas debitur lewat laporan keuangan debitur bersangkutan. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah ini berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan wajib pajak dalam hal perhitungan dan penetapan besarnya pajak penghasilan yang harus disetorkan ke kas negara. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal ini mewajibkan public corporation atau emiten untuk melaporkan laporan keuangan secara rutin kepada Bapepam. Dalam hal ini, pihak Bapepam sangat berkepentingan terhadap kinerja keuangan emiten dengan tujuan untuk melindungi para investor. Dan yang terakhir yaitu ekonomi, praktis, dan analisis.
ekonomi, praktis, dan analisis. Menggunakan informasi akuntansi untuk memprediksi suatu perekonomian, menentukan besarnya tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan nasional, dan lainnya. Saya Ainul Yakin, NIM 21104 11249. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan terdiri atas A. Konsep kesatuan usaha. Konsep ini mengandung pengertian bahwa setiap perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan usaha yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya dan perusahaan-perusahaan lain, sehingga keuangan perusahaan juga harus terpisah dari keuangan pemilik dan dari keuangan perusahaan lain. Pada saat pemilik perusahaan ingin mengetahui kemajuan perusahaannya, laporan keuangan harus disusun dengan cara tidak memperhatikan transaksi keuntungan pribadinya dengan transaksi perusahaan. Konsep yang B, konsep biaya. Konsep ini mengandung pengertian bahwa biaya akan menjadi data dasar untuk menyusun laporan keuangan. Angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan menggambarkan biaya yang terdiri dan tercatat dalam sistem pembukuan perusahaan. Yang C, konsep harga perolehan. Konsep perolehan adalah nilai atau biaya yang dikorbankan untuk memperoleh suatu biaya hingga barang tersebut digunakan. Yang D adalah konsep periode akuntansi. Konsep ini mengandung pengertian bahwa sistem akuntansi memberikan informasi keuangan setiap perusahaan yang untuk dilaporkan kepada pemakai informasi secara berkala. Misalnya per 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Sehingga pelaporan akuntansi dapat digunakan untuk menentukan strategi dan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Yang E, konsep satuan moneter. Menurut konsep ini, transaksi-transaksi usaha harus diukur dengan satuan tertentu. Begitu pula dengan aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang terdapat dalam perusahaan. Dengan demikian, nilai keseluruhan kekayaan, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dapat ditentukan nilainya. Yang F, konsep prinsip keandalan. Menurut konsep ini, catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan atas data yang tersedia dan paling lambat diandalkan, sehingga catatan-catatan dan laporan tersebut akurat dan berguna. Yang selanjutnya adalah karakter kualitatif laporan keuangan. Implikasi yang penting dari karakter kualitatif laporan keuangan yang mampu dibandingkan adalah pihak pengguna informasi harus memperoleh informasi terkait kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pada sektor publik, perubahan kebijakan, dan juga pengaruhnya pada perubahan tersebut. Setiap pengguna informasi bisa mengidentifikasi adanya perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk melakukan transaksi dan juga peristiwa lain yang sama dari suatu periode waktu ke periode yang lain dalam perusahaan yang berbeda. Sekian, makasih. Kenalkan, nama saya Selatur Rumsia. Sebelumnya, terima kasih untuk rekan saya sebelumnya yang sudah menjelaskan materi yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang materi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu periode akuntansi yang dapat disuratkan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dan unsur laporan keuangan ada 6 macam, yaitu pendapatan, yang kedua LRA, yang ketiga pembiayaan, dan yang keempat belanja, dan yang kelima yaitu transfer, yang keenam neraca, dan laporan perubahan akuntansi.
Laporan keuangan terdiri dari neraca yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas yang digunakan untuk menyajikan perubahan aktiva bersih atau aktiva kewajiban dalam periode tertentu, dan laporan laba atau rugi yang digunakan untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan sehingga dapat diketahui laba atau rugi. Dan materi selanjutnya yaitu tentang materi perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Jenis-jenis perusahaan dapat dikategorikan sesuai bentuk hukum dan industri yang dijalankan. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah. Mereka mempunyai benda usaha untuk perusahaannya. Berikut jenis-jenis perusahaan berdasarkan bentuk dan usahanya. Yang pertama yaitu ada perseorangan. Perseorangan menjalankan semua kegiatan usahanya sendiri. Dan yang kedua yaitu CV. Biasanya terdiri dari minimal 2 orang, di mana ada yang menjadi suatu sekutu aktif dan yang lain menjadi sekutu pasif. Dan materi selanjutnya yaitu tentang materi perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Jenis-jenis perusahaan dapat dikategorikan sesuai bentuk hukum dan industri yang dijalankan. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah. Mereka mempunyai benda usaha untuk perusahaannya. Berikut jenis-jenis perusahaan berdasarkan bentuk dan usahanya. Yang pertama yaitu ada perseorangan. Perseorangan menjalankan semua kegiatan usahanya sendiri. Dan yang kedua yaitu CV. Biasanya terdiri dari minimal 2 orang, di mana ada yang menjadi suatu sekutu aktif dan yang lain menjadi sekutu pasif. Dan yang ketiga yaitu PT. PT adalah badan usaha yang merupakan badan hukum, artinya PT dapat memiliki harta dan kewajiban atau hutang sendiri. Dibutuhkan 2 orang untuk mendirikan PT. PT memiliki 3 jenis modal, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal di store. Dan yang keempat yaitu koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang merupakan persekutuan orang yang bersifat demokratis. Dan yang kelima yaitu firma. Perusahaan ini didirikan dengan penuntungan modal beberapa orang. Jadi bisa dikatakan perusahaan ini didirikan dari hasil patungan beberapa orang. Dan yang selanjutnya yaitu persero. Persero yaitu jenis ini hampir sama dengan PT, namun sebagian sahamnya dikuasai oleh negara. Dan terdapat jenis-jenis perusahaan berdasarkan bidang atau industri kegiatan, yaitu yang pertama yaitu perusahaan ekstraktif. Perusahaan ini kegiatannya adalah memanfaatkan hasil-hasil kekayaan alam. Dan yang kedua yaitu perusahaan industri. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Dan yang ketiga yaitu perusahaan agraris. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan sumber daya alam seperti. Dan yang ketiga yaitu perusahaan agraris. Perusahaan ini bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam seperti perusahaan agroindustri. Dan yang keempat yaitu ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa yaitu menjual atau memberi jasa kepada pelanggan atau masyarakat seperti bank atau transportasi. Dan yang kelima yaitu perusahaan dagang. Jenis usaha yang diutamakan adalah membeli suatu barang lalu dijual kembali ke pelanggan lain. Jadi di sini konsepnya mereka membeli suatu barang lalu mereka jual kembali kepada pelanggan yang lain gitu. Jadi itu tadi materi yang bisa saya perjelas.
Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Saya Aulia Putri Agustianto, NIM 21104112252. Di sini saya menjelaskan poin nomor 10, yaitu tentang organisasi penyusunan IFRS. IFRS disusun oleh 4 organisasi di dunia, yaitu yang pertama, Badan Standar Akuntansi Internasional, yang kedua, Komisi Masyarakat Eropa, yang ketiga, Organisasi Internasional Pasar Modal, yang terakhir, Federasi Akuntan Internasional. Dan saya juga akan menjelaskan poin nomor 11, yaitu tentang adopsi IFRS dan kendalanya. Adopsi IFRS muncul akibat adanya kebutuhan akan informasi yang relevan dan dapat dibandingkan. IFRS tidak selamanya berjalan mudah, tapi juga ada kendala-kendala yang dihadapi, di antaranya. Yang pertama, Dewan Standar Akuntansi yang kekurangan sumber daya. Yang kedua, IFRS berganti terlalu cepat ketika proses adopsi suatu standar IFRS masih dilakukan. IASB sudah dalam proses pergantian IFRS tersebut. Yang ketiga, kendala bahasa. Karena setiap standar IFRS harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan acapkali ini mudah. Yang keempat, infrastruktur profesi akuntan yang belum siap untuk mengadopsi IFRS. Banyak metode akuntansi yang baru yang harus dipelajari lagi oleh para kaum akuntansi. Yang kelima, kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS. Dan yang terakhir atau keenam, dukungan pemerintah terhadap masalah konvergensi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Prasetya. Di sini saya akan menyebutkan apa saja kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama ada tujuan dan penggunaan laporan keuangan. Yang ketiga ada unsur-unsur yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada asumsi dasar. Yang keempat ada pemeliharaan modal. Yang kelima karakteristik kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selanjutnya saya akan menyebutkan apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Unsur-unsurnya seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan yang terakhir kerugian. Selanjutnya asumsi dasar. Apa saja asumsi dasar dalam laporan keuangan? Yang pertama ada asas akrual basic atau dasar akrual. Yang kedua asas cash basic atau dasar tunai. Yang ketiga asas kesatuan usaha atau konsep entitas. Yang keempat asas going concern atau kelangsungan usaha. Yang kelima asas pembandingan pengeluaran beban. Dan yang terakhir asas harga perolehan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pemeliharaan modal. Konsep pemeliharaan modal berkaitan dengan konsep laba dan memberikan dasar rujuk dalam perhitungan laba rugi. Konsep pemeliharaan modal keuangan mengukur modal saham, satuan moneter nominal, dan laba merupakan kenaikan dalam modal uang nominal selama periode usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah karakteristik yang harus ada dalam membuat laporan keuangan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa laporan keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pihak perusahaan pada para pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus berdasarkan dengan standar akuntansi pemerintah atau yang disebut SAP. Jadi harus mempunyai karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi berdasarkan SAP, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama mudah dipahami. Yang kedua relevansi.
yang ketiga materialitas, yang keempat keandalan, yang kelima dapat diperbandingkan. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kompleksitas pelaporan aset tetap, kompleksitas laporan keuangan penggabungan usaha, dan laporan keuangan konsolidasi. Aset tetap adalah aset dalam akuntansi, adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Sekian presentasi dari kami, kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.